Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tuhan Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan penalaran matematika. Nah, penalaran matematika ini memang identik dengan soal cerita karena yang dibutuhkan bukan hanya sekedar kemampuan menghitung kita, tapi juga kemampuan menganalisis soal. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah password terdiri dari 4 digit yang terdiri dari angka dan huruf vokal dengan ketentuan sebagai berikut. Angka, huruf, angka, huruf. Angka pertama adalah angka prima, angka kedua dipilih dari angka 2, 4, 6, dan 8. Huruf pertama bukan I, huruf kedua U. Banyak fosfor yang dapat dibuat berdasarkan aturan tersebut adalah kita ke ketentuan yang pertama, yaitu angka pertama adalah angka prima. Nah, apa sih angka prima itu? Angka prima adalah angka yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu dirinya sendiri dan angka 1. Atau dengan kata lain, angka yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Oke, kita tulis dulu angka. Jadi, angka itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini semua merupakan ini semua merupakan angka. Jadi, jika huruf itu ada 26, maka angka itu ada 10. Nah, 10 itu adalah angka 0 sampai angka 9. Nah, apakah angka 10, 11, dan 12 ini merupakan juga angka? Ya, ini juga merupakan angka, tetapi ini sudah tidak masuk dalam ranah ke-10 angka ini. Nah, ke-10 angka ini dimaksud dengan bilangan cacah. Oke, angka 10, 11, 12, dan seterusnya itu sudah lagi tidak masuk dalam ranah ini. Kenapa? Karena angka 10 ini adalah angka yang terdiri dari dua bilangan cacah. Contohnya angka 10. Angka 10 ini terdiri dari angka 1 dan angka 0. Angka 11. Angka 11 adalah terdiri dari angka 1 dan dengan 2. Terdiri dari angka 1 dan 1. Jadi 2 angka 1. Kemudian angka 12. Angka 12 terdiri dari angka 1 dan angka 2. Jadi, bilangan 2 digit ini sudah tidak termasuk lagi dalam hitungan bilangan cacah. Oke, yang ditanyakan adalah angka prima. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi bahwa angka prima adalah angka yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Jadi, jika seperti ini, maka angka prima adalah angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 7. Oke, kita tulis dulu. Angka prima itu sama dengan 2, 3, 5, 7. Jadi ada 4 angka. Kenapa ini disebut angka prima? Ya, sesuai dengan tadi bahwa hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Contohnya angka 2. Angka 2 ini hanya bisa dibagi oleh dengan 2 dan 1. Begitupun dengan angka 3 yang hanya bisa dibagi oleh 3 dan 1. Sebenarnya, selain 4 ini masih banyak angka-angka prima, contohnya angka 11, angka 13, angka 17, angka 19, dan seterusnya. Tapi itu tidak kita hitung, kenapa? Karena itu sudah 2 digit. Yang kita cari adalah yang 1 digit atau yang ada pada bilangan cacah ini. Atau yang ada pada angka yang sebenarnya dari 10 angka ini. Berarti jika seperti itu, ada 3, 2, 3, 5, 7, maka ada 4 angka bilangan prima. Ada 4 angka. Berarti untuk kolom pertama ini atau angka pertama itu dapat diisi oleh 4 angka. Lanjut ke ketentuan yang kedua. Angka kedua dipilih dari angka 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini juga ada 4 angka. Berarti angka kedua ini juga bisa diisi oleh 4 angka. Lanjut ke huruf pertama bukan I. Huruf pertama bukan I dan di sini mengatakan terdiri dari angka dan huruf vokal. Nah, huruf vokal itu adalah A, I, U,
I, U, E, dan O. Jadi ada 5 huruf vokal. Nah, di sini ketentuannya huruf pertama bukan I. Huruf pertama bukan I, berarti I coret. Sisa ada berapa? Sisa A, U, E, dan O. Sisa 4 huruf. Berarti huruf pertama ini dapat diisi oleh 4 huruf. Lanjut, huruf kedua U. Nah, di sini sudah pasti huruf kedua itu U. Mau tidak mau ini U pasti masuk ke kolom ini. Nah, U itu ada berapa? U ada 1 huruf. Berarti untuk huruf kedua ini dapat diisi oleh 1 huruf, yaitu huruf U. Karena sudah pasti bahwa yang diisi pada kolom ini adalah U. Berarti jika sudah seperti ini, tinggal kita kali. 4 kali 4 itu 16. Kemudian 16 kali 4 itu 64, 64 kali 1 itu 64. Berarti banyaknya password yang dapat dibuat berdasarkan aturan tersebut adalah opsi yang E, yaitu 64. Oke, lanjut. Soal nomor 20. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin tik adalah 4:7. Jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf? Oke, yang ditanyakan adalah waktu B. Di sini perbandingannya A banding B itu 4:7 atau A-nya 4, B-nya 7. Kemudian yang ditanyakan adalah B. B itu berapa? B itu 7. Berarti kita tulis 7. Kemudian dia banding siapa? B banding dengan siapa? Banding dengan A. A-nya berapa? A-nya 4. Kemudian yang diketahui dari A apa? Yang diketahui adalah 280. Berarti kita kali dengan 280. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau yang ditanyakan A, oke, A-nya berapa? A-nya 4. Kemudian A banding berapa? A banding dengan siapa? A banding dengan B, berarti 4/7. Jadi, jika A yang ditanyakan maka 4/7. Tapi di sini, di soal yang ditanyakan adalah B, berarti 7/4. Oke, 7/4 dikali 280. Ini kita coret, 28 dibagi 4 itu 7, berarti 7 kali 7, 49, tambah 0, 490. Nah, 490 ini dalam 6 menit. Dalam 6 menit. Kemudian waktu B untuk mengetik 9.800 huruf. Waktu B, nah 9.800 kita bagi dengan 490. Nah, dikali dengan yang diketahui adalah 6 menit. Oke, berarti dikali dengan 6. Nah, 9.800 dibagi 490 itu sama dengan 20. Nah, 20 kali 6 itu sama dengan 120 menit. Berarti, waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf adalah 120 menit. Nah, di sini soalnya berbentuk jam, berarti 120 menit ini kita ubah dalam jam. 120 menit itu artinya 2 jam, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti jika seperti itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Lanjut, soal nomor 21. Sebuah bus sewa mempunyai kapasitas 40 orang. Jika diisi 36 orang, maka biaya per orang naik 12.000 lebih mahal daripada diisi 40 orang. Berapakah biaya per orang apabila bus diisi 40 orang? Oke, yang ditanyakan adalah biaya per orang. Kita misalkan biaya itu sama dengan X. Nah, di sini mengatakan jika diisi 36 orang, maka biaya per orang, biaya itu adalah X, itu naik 12.000 lebih mahal. Berarti jika naik 12.000 lebih mahal, kita tambah dengan 12.000. Sama dengan 40X. Nah, 40 ini diambil dari jumlah maksimal dari kapasitas sebuah bus, yaitu 40. Kemudian X-nya ini adalah biaya atau yang kita cari. Yang kita carikan biaya per orang dari 40 orang ini. Jadi kita tulis X. Kemudian kita turunkan, kita kali. 36 kali X itu 36X. Ditambah 36 kali 12 itu 432. Berarti 432.000 sama dengan 40X. Oke, kita pindah ruaskan. 36X
dikurang yang tadinya positif menjadi minus dikurang 40x sama dengan yang tadinya positif menjadi minus min 432.000. Oke, min ini sebenarnya tidak berpengaruh. Jadi mau min mau positif tidak akan berpengaruh pada jawaban kita. Dan pada akhirnya positif ini juga akan nanti berubah minus ini juga nanti akan berubah ke positif jika kita bagi. Karena min bagi min itu positif. Oke, 36x dikurang 40x itu min 4x sama dengan min 432.000. Nah, 432.000 dibagi 4 atau min 432.000 dibagi min 4 itu hasilnya sama dengan positif 108.000. Min bagi min itu hasilnya positif. Nah, berarti X ini sama dengan 108.000. Nah, X itu siapa? X itu adalah biaya per orang apabila bus diisi 40 orang. Berarti opsi yang tepat adalah opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 22. Seseorang menukarkan 425 poin kupon belanja dengan dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Dia menukarkan 7 barang A dengan harga 25 poin per barang. Jika harga setiap barang B adalah 2 kali poin barang A, jumlah barang B yang dapat diperoleh adalah, yang ditanyakan adalah barang B. Oke, di sini mengatakan seorang menukarkan 425 poin kupon. Jadi total poinnya 425. Nah, poin 425 ini sama dengan A ditambah B, karena poin A tambah B itu jumlahnya 425. Kemudian, yang ditanyakan adalah jumlah barang B. Oke, kita misalkan jumlah barang B itu sama dengan X. Oke, kita kerjakan, berarti 425 itu harus sama dengan A ditambah B, kemudian 425, A-nya berapa? A-nya adalah 7 dikali 25, kemudian B-nya kita belum tahu berapa barangnya, jadi kita misalkan jumlah barang B itu X, kemudian harganya itu harganya itu 2 kali poin A. Jadi 2 kali poin A. A-nya berapa? 25. 2 kali 25. Oke, lanjut kita gunakan trik the power of coret-coret. Ini coret, ini coret, ini coret. Ini sisa 17, ini 7 ditambah X kali 2 itu sama saja dengan 2X. Kemudian kita pindah ruaskan 17 dikurang 7 sama dengan 2X. 17 kurang 7 itu 10 sama dengan 2X. Nah, berarti X-nya sama dengan 10 bagi 2 itu 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Nah, X itu siapa? X itu adalah jumlah barang B. Berarti jumlah barang B adalah 5. Lanjut, soal nomor 23. Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam untuk makan, maka jarak kota A ke kota B adalah berapa kilometer? Oke, soal ini terkait dengan rumus jarak waktu dan kecepatan, dan di sini ditanyakan adalah jarak. Oke, kita tulis dulu rumusnya. S V T. Kita bentuk segitiga untuk memudahkan. Maaf gambarnya agak jelek. Oke. Nah, kalau rumus jarak itu adalah S itu sama dengan V kali T. V kali T atau kecepatan kali waktu. Nah, kalau yang ditanyakan kecepatan atau V, maka rumusnya adalah S per T atau jarak per waktu. Kemudian, jika yang ditanyakan adalah waktu atau T, maka rumusnya adalah S per V atau jarak per kecepatan. Nah, di sini di soal yang ditanyakan adalah jarak.
Berarti kita gunakan rumus yang di atas ini, V kali T. Oke, kita tulis dulu. Lama perjalanannya adalah Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Berarti lama perjalanan itu sama dengan 0945 dikurang 0615 sama dengan 0330. Atau dengan kata lain, 3 jam 30 menit. Nah, tapi dia beristirahat 1 jam untuk makan. Berarti 3 jam 30 menit ini dikurang 1 jam. Jadi waktu sebenarnya itu adalah 2 jam 30 menit. Kemudian ditanyakan adalah jarak. Tinggal kita gunakan rumus itu tadi. S V kali T atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya 60 km per jam. Kemudian waktunya berapa? Waktunya 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit itu sama artinya dengan 2,5 jam. Nah, 60 kali 2,5 itu sama dengan 150. Berarti jarak kota A ke kota B adalah 150 km. Opsi yang C. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 24. Pak Fikri mencampur 25 kg beras jenis A seharga 5.200 per kilogram dengan harga 15 kg beras jenis B seharga 4.800 per kilogram. Fajri kemudian membeli 8 kg beras campuran tersebut dan memberikan uang 100.000 rupiah. Berapakah kembalian uang yang harus diterima Fajri? Oke, kita analisis satu persatu barangnya. Oke, harga barang A. Harga A atau harga beras jenis A itu adalah berapa? 25 kali 5.200. 25 kali 5.200. Ini sama dengan 130.000. Berarti harga barang A itu adalah 130.000. Kemudian harga B. Harga B atau harga beras jenis B. 15 kali 4.800. 15 kali 4.800 ini sama dengan 72.000. Berarti harga beras jenis B itu adalah 72.000. Nah, kita cari harga per kilogramnya. Harga per kilogram. Oke, caranya kita cari rata-ratanya. Oke, harganya adalah 130 ditambah 72.000. 130.000 ditambah 72.000 per jumlahnya ada berapa? 25 ditambah 15. 25 ditambah 15. Oke, berarti 130 ditambah 72.000 itu sama dengan 130 tambah 70 itu 200, kemudian tambah 2, berarti 202.000. Per 25 tambah 15 itu 40. 200 bagi 40 itu 5.000, kemudian ada tambah 2-nya, berarti 5.050. Berarti 5.050 rupiah harga per kilogram. Oke, harga per kilogramnya sudah ada, berarti sisa kita cari kembalian uang Fajri. Nah, uang Fajri itu, oke, kita tulis dulu kembalian. Kita singkat saja dengan K. Uangnya adalah 100.000.
kemudian dikurang dengan dia membeli berapa? Dia membeli 8 kg. Berarti 8 kg kita kali dengan harga per kilogramnya berapa? 5.050. Berarti dikali 5.050. Kita turunkan 100.000 dikurang 8 kali 5.050 itu sama dengan 40.400. Berarti kembalian uang Fajri adalah 100.000 dikurang 40.400 sama dengan 59.600. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, untuk video kali ini atau untuk subtes penalaran matematika cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih.